Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, Haji Rhoma Irama atau yang akrab disapa dengan Bang Haji Oma pernah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menyandang gelar Habib dengan cara mendaftar melalui Robitoh Alawiyah. Menariknya, dalam pernyataan tersebut, Rhoma Irama juga menegaskan bahwa ia tidak merasa berasal dari keturunan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang-orang, ini rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Rhoma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente itu Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Warganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang Anda tuh Habib. Anda harus daftar di Robitoh Alawiyah. Masya Allah, ada saya berpikir, ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalwikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Nah ini astagfirullahaladzim. Nah oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini ya. Saya yakin apalagi anak-anak muda Habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiah-uyah istilahnya ya. Iya betul. Saya yakin banyak Habib yang nggak paham ini strategi ini. Ya, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia ini sebagai habaib, sehingga ada habib-habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada nih Indonesia. Kalau nggak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini ya. Nah, dan ya harus ada orang yang bertanggung jawab tentang ini. Harus ada orang yang bertanggung jawab tentang hal ini. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik. Bagaimana sebenarnya mekanisme penetapan seseorang bergelar Habib? Apakah gelar tersebut murni berbasis nasab? Ataukah ada proses administratif tertentu yang dijalankan oleh lembaga pencatatan nasab seperti Robitoh Alawiyah? Kasus yang dialami oleh Rhoma Irama ini
mengingatkan publik pada fenomena lain, yaitu pengklaiman atau penyematan gelar Habib terhadap sejumlah tokoh sejarah dan pahlawan nasional, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, hingga kasus yang sempat viral terkait KRT Sumo di Ningrat. Beragam peristiwa tersebut pada akhirnya menyeret perhatian publik pada peran dan kredibilitas Robitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab Alawiyin atau Habib di Indonesia. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana sebenarnya standar, otoritas, dan batas kewenangan lembaga pencatatan nasab dalam menetapkan atau mengafirmasi sebuah gelar kehormatan berbasis garis keturunan? Nasab dalam Islam itu bukan mitos keluarga. Ia bukan pula simbol kehormatan yang bisa dipakai siapa saja. Nasab adalah persoalan ilmu, bukan perasaan. Masalahnya hari ini, banyak orang memperlakukan nasab seolah-olah cukup dengan klaim. Selama seseorang itu dihormati, disukai, atau punya pengaruh, nasabnya dianggap sah. Yang bertanya dituduh iri, yang mengkritik dicap sebagai pembenci. Padahal sejak awal, para ulama sudah tegas. Imam Asy-Syafi'i misalnya menyatakan bahwa nasab tidak ditetapkan oleh pengakuan sepihak, tapi oleh bukti yang bisa diuji. Artinya jelas, tanpa verifikasi, klaim bukan suatu ilmu. Jika nasab ditentukan oleh tekanan sosial, maka yang kita rawat bukan lagi kebenaran, melainkan ilusi kehormatan. Mari kita jujur sejak awal. Habib itu bukan istilah Al-Quran, bukan pula istilah fikih. Habib adalah produk sejarah dan tradisi sosial, lahir dari komunitas tertentu, wilayah tertentu, dan konteks tertentu. Ia sah sebagai identitas budaya, tapi bermasalah ketika diperlakukan sebagai otoritas agama. Di Indonesia, gelar Habib sering dianggap sebagai bukti otomatis nasab Nabi. Ini suatu hal yang keliru. Tidak semua keturunan Nabi memakai gelar ini. Bahkan di banyak negeri Muslim, istilah Habib sama sekali tidak dikenal. Masalahnya bukan pada tradisinya, masalahnya ketika tradisi diposisikan lebih tinggi dari kritik ilmiah. Dalam sejarah Islam, tidak pernah ada satu lembaga tunggal yang memonopoli kebenaran nasab. Nasab dicatat oleh keluarga, dikaji ulama, dan dikritik sejarawan. Namun di Indonesia, publik sering memandang seolah-olah satu lembaga memiliki otoritas final. Salah satu yang sering disebut adalah Robitoh Alawiyah. Mari kita luruskan. Robitoh Alawiyah adalah organisasi komunitas, bukan lembaga negara, bukan pula mahkamah ilmiah global. Pencatatannya bersifat internal komunitas, bukan kebenaran universal. Ketika lembaga sosial diperlakukan seperti institusi suci yang tidak boleh disentuh dengan kritik, disitulah problem epistemologis dimulai. Di titik ini kita harus bicara tentang penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penelitian ini bukan makian, bukan juga propaganda. Ini merupakan kritik metodologi. Kiai Haji Imaduddin Utsman mempertanyakan, apakah klaim nasab Ba'alwi selama ini diuji dengan standar kritik sejarah yang ketat, atau diterima karena tradisi dan otoritas komunitas? Ia membandingkan manuskrip, menelaah kronologi, dan menguji kesinambungan sejarah. Dalam dunia akademik, ini kerja yang normal. Yang aneh justru ketika ilmu dianggap sebagai sebuah ancaman. Jika sebuah klaim tidak boleh diuji, maka ia bukan lagi pengetahuan, melainkan dogma. Inilah titik paling sensitif. Pertanyaan ilmiah berubah menjadi tuduhan kebencian. Kritik metodologis disamakan dengan pelecehan nasab. Padahal ulama besar seperti Ibnu Taimiyah misalnya telah mengingatkan,
Menjaga kebenaran adalah kewajiban, tapi menjaga kehormatan manusia juga prinsip besar.